Halo friends, how are you now? Welcome back to Lighters Friday Nuggets. Tanpa terasa sudah ada di akhir dari bulan Oktober dan kita akan memasuki di akhir dari stand series kita. And as closing, kita akan bahas tentang standing firm. Wow, make sure lu jangan ganti channel, fokus sama firman Tuhan, catat, jangan hanya berkomentar dan jangan hanya nonton ya, pastikan lu catat. Oke, standing firm. Nah, gue mau nanya nih, berapa banyak dari lu yang pernah ngalamin bad day? Bad day. Pokoknya itu hari yang buruk. Hari yang sangat-sangat buruk. Contohnya nih ya, seperti gambar ini. Pernah nggak lu ngalamin pertengkaran dengan teman-teman baik lu? Karena semakin baik pertemanan kalian, pasti semakin besar peluang dia menyakiti lu, benar? Ya, kalau lu mulai dijauhin dan ada problem sama teman-teman terdekat, gue yakin hari itu pasti sangat emosional dan sangat bad day. Atau nih gambar berikutnya nih ya. Waktu lu bener-bener lagi pusing di rumah, lu lihat orang tua lu bertengkar. Papa, mama, ayah, ibu lagi bertengkar. Lu gak bisa buat apa-apa dan lu bertanya, why this happen to me? Itu pasti bad day banget buat lu yang pernah ngalamin. Gue pernah ngalamin. Dan itu bener-bener gak enak. Bad day. Struggle is real gitu rasanya tuh ya. Atau ini kita lihat gambar yang ketiga ya. Waktu hari pertama mungkin lu dapet SIM. Baru aja dapet SIM beberapa waktu. Dikasih mobil atau kendaraan atau motor sama orang tua. Tapi akhirnya nabrak. Dan bentuknya seperti gambar ini nih. Hancur banget. Wow, pasti hari itu gue yakin lu bakal bilang, struggle is real. Gimana nih ngadapin orang tua gue yang mungkin begitu tahu kabar mobilnya rusak, kendaraannya rusak. Pasti bener-bener dia akan marah besar ya gak sih? Nah, the question is, how is your faith condition when being tested? Bagaimana kondisi imanmu ketika mengalami pengujian seperti ini? Ya, kita baca yuk ayat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap kejadian yang tidak nyaman itu pasti menguji iman. Kita mungkin akan mulai berpikir, di mana Tuhan? Ketidaknyamanan membuat kita mempertanyakan Tuhan. Ketidaknyamanan membuat kita ragu akan Tuhan. Padahal firman ini berkata kan, itu semua untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, setiap kejadian tidak nyaman justru itu pemurnian iman. Supaya kita ditemukan bahwa imanmu genuine. Ya. So, pertanyaannya bagaimana reaksimu ketika pengujian iman itu terjadi? Jangan-jangan kita berpikir gini, boro-boro ingat Tuhan. Emosi yang ada kok. Boro-boro ingat Tuhan. Apaan lah ortu gue bertengkar? Tuhan itu. Gimana bisa gue ingat? Masa gue baru aja dapet SIM? Baru aja gue bisa nyetir mobil dikasih. Aduh, ada-ada aja terjadilah kecelakaan. Nah, hari ini gue pengen kita belajar dari 3 tokoh di Alkitab yang hidup juga di zaman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar taat. Ya, hidup sesuai kebenaran firman. Mari kita baca di Daniel 3 ayat yang ke-4. Kita lihat bad day yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daniel 3 ayat yang ke-4. Dan berselurah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow. Ini pengujian yang gak mudah nih ya. Sembah patung atau mati lu. Di zaman itu, Raja Nebukadnezar bikin patung. Semuanya harus nyembah.
termasuk Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan semua harus sujud nyembah. Ya, padahal jelas dong, 3 orang ini kan taat kebenaran firman. 10 perintah Allah jelas, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan menyembah Allah lain. Ini pasti bad day buat dia. Really bad day. Aduh syah, gue sembah aja gitu patungnya. Perintah raja gitu loh. Ya. Dan nih gue pengen kasih lihat lu. Perapian yang menyala-nyala tuh seperti apa sih? Nih, seperti ini. Ya, ini perapian nih. Bayangin kalau lu dimasukin ke perapian itu. Dikurung di sana. Ya jelas terbakar hidup-hidup dong. So artinya apa? Sembah patung atau mati. Sembah patung atau lu terbakar. Ya. Dan tahu nggak apa yang terjadi ketika benar waktu dengar suara sangkakala, kecapi, seruling, rebab, gambus, serdam, ini 3 orang, Sadra, Mesa, dan Abednego, nggak sujud menyembah. Wow, bayangin teman-teman. 3 orang ini nggak sujud menyembah, cari mati namanya. Semua orang sujud menyembah. Mereka standing firm. Ya, jelas dong, raja marah. Hey, lu nggak denger hukumannya perapian menyala-nyala? Hey, gue damperin lu, terus gue mau bilang ya, gue kasih 1 kali lagi kesempatan, sebentar lagi, ya, lu akan denger suara sangkakala, kecapi, seruling, rebab, gambus, lu sujud ya. Kalau gue bener loh, gue kirim ke perapian. Raja marah. Ya, dan ini jawab ketiga orang ini teman-teman. Ya, kita lihat lagi Daniel 3 ayat 16. Ketika raja udah nyamperin, udah ngomong, hey, gue kasih kesempatan lu sekali lagi ya. Kalau lu tetap nggak mau nyembah, bener loh, perapian loh. 3 orang ini tetap standing firm. Kita lihat jawabannya di Daniel 3 ayat 16, terjemahan NIV. Sadra, Mesa, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Artinya, 3 orang ini mau ngomong sama raja, sorry raja, kami nggak bisa mengikuti keinginan raja untuk hal ini. Ini tentang iman soalnya, mau ngomong gitu. Dan kami nggak akan membela diri. Artinya apa? Dia pilih perapian. So, poin pertama yang akan kita bahas adalah faith obeys God instead of following man. Iman akan taat sama Tuhan. Standing firm untuk menaati Tuhan, bukan ikut manusia. Bisa aja sih ini 3 orang mikir, udahlah gue sujud aja nyembah. Kan Tuhan lihat hati. Kalau perilaku gue sujud, hati gue tetap ke Tuhan, harusnya gak apa-apa. Bisa aja kita mainin kata-kata seperti itu. Atau bisa aja nih 3 orang mikir gini, hey. Kalau gue mati, siapa nanti yang mau nginjil nih di negeri Babel, banyak pendosa. Kalau gue mati, 3 orang ini mati, waduh siapa yang mau nginjil? Bisa aja orang-orang ini berpikir dengan curang. Atau bisa aja nih ya, 3 orang ini mikir gini nih, udah aja deh, kita sembah, tinggal minta ampun. Tuhan kan maha pengampun. Ini sering terjadi ya buat kita-kita yang mungkin sering abuse gospel gitu. Menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Udahlah nanti juga diampuni. Salah sekali gak apa-apa lah daripada mati. Hey, 3 orang ini tidak melakukan hal itu. Dia taat sama firman Tuhan. Standing firm. Mereka gak membohongi hatinya karena mereka memilih taat pada Tuhannya. Pertanyaannya, kondisi lu waktu dimusuh-musuhin temen lu, waktu parents lu ribut, waktu kendaraan lu ditabrak orang, atau mungkin apapun bad day yang terjadi. Mungkin itu seperti mau mati rasanya. Tapi pertanyaannya, apa reaksi lu? Apakah kamu tetap taat pada Tuhan dan memperhatikan kemurnian iman? Ya? Atau lu malah menyerah dan gak peduli siapa Tuhan? Ketidaknyamanan sering membuat kita ragu sama Tuhan. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat 17 di situ berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wow, 3 orang ini malah bilang ke rajanya, my God is able, our God is able. Ini respon yang luar biasa ya. I know my God is able. Kalau dia berkehendak, pasti bisa
nyelamatin kami dari dapur api, nyelamatin kami dari tanganmu Raja. Ya, itu adalah iman yang luar biasa dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. So, poin yang kedua yang bisa kita pelajari apa sih? Faith, iman, believes in spite of what it says. Iman itu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Walaupun mungkin kenyataannya nggak mungkin. Logikanya, manusia masuk dapur api ya kebakar. Pasti kebakar. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego percaya ya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dari kematian dapur api, bahkan dari tangan raja yang mungkin ingin membunuh ketiga orang ini. Iman tetap percaya pada Tuhan daripada apa yang kelihatan. Ya, ini iman yang murni, teman-teman. Karena sama Tuhan kita nggak lagi bertransaksi. Kalau nyaman, baru gue ikut Tuhan. Kalau tidak nyaman, gue nggak ikut. Kita nggak lagi gitu. Kita harus tetap percaya bahwa Dia sanggup kalau Dia berkehendak. Bagian kita adalah beliefs. Percaya. Trust Him. Don't lose your faith. Don't lose your faith. Ya, pertanyaannya simple. Kalau kondisi tidak berubah, tetap tidak nyaman, maukah kita tetap percaya seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Ya, bagaimana kalau ternyata lu benar tetap dimusuhin oleh teman-teman lu, tetap dikucilkan? Sembari lu refleksi ya, mungkin ada yang salah dari perlakuan lu, tapi ingat, kalau itu tidak berubah, maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup? Bahwa Tuhan sanggup. Bahwa Tuhan sanggup. Bahwa God is able. Ayo percaya, don't lose your faith. Ya. Nah, kita lihat ya, Daniel 3 ayat 18. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow! Artinya apa sih? Kalau gua nggak ditolong pun, it's okay. Saya tetap tidak akan menyembah Allah lain. Ya, saya akan tetap menyembah Tuhan yang benar. Inilah kemurnian iman, teman-teman. Ya, inilah iman yang sejati. Iman yang nggak lagi transaksi sama Tuhan. Kalau nyaman, gue ikut Tuhan. Kalau tidak nyaman, gue ragu sama Tuhan. Gue tinggalin Tuhan kalau tidak nyaman. Itu transaksi. Nah ini bayangin udah bad day dihadapkan dengan sebuah hal yang paling mengerikan dalam hidup namanya kematian. Dapur perapian. Dia tetap bilang, kalaupun enggak, gue gak akan mau nyembah Allah lain. Perintah Tuhan begitu berharga buat Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang ini tidak kompromi sama sekali, teman-teman. Nah ini harus kita pelajari, teman-teman. Pegang kemurnian iman kita. Taat. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah faithful obedience is our responsibility. The outcome is God's. Ya, ketaatan iman itu tanggung jawab kita. Respon atas kasih karunia Tuhan adalah ketaatan. Respon ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang begitu baik luar biasa sama hidup kita, itu adalah ketaatan. Jadi untuk taat, itu adalah sebuah ekspresi ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Nah itulah yang Sadrah, Mesah, dan Abednego rasakan. Sadrah, Mesah, dan Abednego pegang. Ya, dia gak mau tukar dengan Allah lain. Wow. Hasilnya seperti apa itu bagian Tuhan. Seperti apa itu bagian Tuhan. Tapi iman kepada Tuhan dalam bentuk ketaatan itu bagiannya kita. Apa yang terjadi saudara, teman-teman, bro, sis, raja sangat marah. Iyalah ditantang. Dan lebih gilanya lagi ya, dapur perapian yang tadi, coba lihat gambar yang tadi. Ini bayangin, gambar perapian ini ya. 7 kali lipat dipanaskan. Mereka bertiga digusur oleh pegawai-pegawai untuk dilempar ke sana. Bayangin, pegawai-pegawai istana yang menggusur 3 orang ini nganterin ke perapian aja mati saking panasnya api itu. Ya, saking panasnya pegawai yang nganterinnya aja mati. Bayangin 3 orang ini harusnya mati juga dong. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Let's see what happened. Daniel 3 ayat 24.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? 3 orang kan yang tadi kita lempar kan? Jawab mereka, benar ya Raja. Katanya, tapi kok ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Wow. Ternyata Tuhan bekerja. Kemurnian iman itu juga membuat Tuhan akhirnya bekerja. Ya, kemurnian motivasi iman membuat Tuhan bekerja. Diselamatkan 3 orang ini. Lihat ayat berikutnya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Nggak mati, saudara. Teman-teman, dia nggak mati. Dia hidup, standing firm. Ya, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Clear. Tuhan sanggup. God is able. Ayat 28 terakhir, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Wow, kemuliaan Tuhan. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Yes. 3 orang ini mencintai sang pembuat mujizat. Tidak mengejar mujizatnya, tapi mencintai Tuhan. Sehingga dia tidak menukar walaupun tantangannya adalah kematian. Itu adalah struggling loh. Jadi 3 orang ini pasti struggling. Rajanya gitu loh yang dihadapi. Ya, kesimpulannya apa sih? Faith that is tested is faith that can be trusted. Iman yang telah lulus tes adalah iman yang dapat dipercaya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami pengujian iman, bersyukur. Ya, karena itu menuju kepada pemurnian. Sehingga iman kita dapat diandalkan, dapat dipercaya, bertumbuh. Mengalami iman yang genuine, teman-teman. So, 3 hal yang kita pelajari dari Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika mengalami bad day, bahkan ini mendekati kematian pengalamannya. Yang pertama, faith obeys God instead of following man. Taat pada Tuhan daripada ikut manusia, ikut rajanya bahkan. Kedua, faith believe in spite of what it sees. Iman itu percaya bahwa Tuhan sanggup walaupun yang dilihatnya tidak sedemikian. Tidak seperti yang kelihatan, tapi tetap percaya. Dan yang terakhir, faithful obedience is our responsibility. Outcome is God's. Ya, ketaatan iman itu bagian kita. Outcome-nya bagian Tuhan. Result bagian Tuhan. Apapun yang terjadi, itu bagian Tuhan hasilnya. Bagian kita adalah percaya, responi kasih karunia Tuhan, responi kebaikan Tuhan dengan tindakan ketaatan. Terakhir gue mau tutup dengan sebuah cerita, teman-teman. Gue pernah ditipu konyol. Waktu kurang lebih 6 bulan sebelum gue nikah, gue ditipu konyol oleh SMS. Habis seluruh rekening gue. Seluruh saldo di rekening gue habis. Ya, di situ benar-benar habis. Di situ benar-benar gue ngerasa itu bad day banget. Ya, utang vendor pernikahan masih banyak. Respon gue di situ nangis, pusing. Itu seperti uang gue kebakar di dapur perapian, teman-teman. 2 hari pertama, gue bener-bener coba pakai kekuatan sendiri. Gue marah sama Tuhan. Telepon sana sini, mencoba membela diri, berharap uang kembali. Ingin menegakkan kebenaran. Iman sama Tuhan nanti dulu. Gue mau coba pakai kekuatan dulu nih. Harus berjuang nih, berjuang. Gak salah sih untuk itu. Gak salah. Tapi pertanyaannya, gue di situ ada Tuhan nggak?
Enggak, gue nggak mikir Tuhan sama sekali. Ketika bad day terjadi tuh, refleks otomatis gue tuh, aduh nggak deh, Tuhan-Tuhanan nanti dulu. Gue mau bela diri dulu. Nggak salah sih untuk bela diri, nggak salah sih untuk menegakkan kebenaran. Tapi di mana posisi Tuhan saat itu? Apakah tetap taat pada kebenaran firman? Apakah tetap beriman kepada Tuhan? Gue di situ benar-benar stres, gue frustasi. Lalu gue bersyukur punya keluarga, mami, istri, dulu dia masih pacar sih kan, belum menikah ya. Dia bilang dengan lembut dan tegas gitu, simple, dia bilang gini, percaya Tuhan pasti sanggup. Simple, perkataan yang simple. Udah, percaya Tuhan pasti sanggup. Itu kata-kata Tuhan baru didengar setelah beberapa hari kemudian. Dan aduh, gue di situ sadar, oh iya ya. Kata berikutnya lagi mereka sebut, maafin diri sendiri, berdamai dengan kejadian itu, berdamai. Saya coba maafin diri saya dan coba taat lagi melakukan kebenaran firman, melayani dengan setia, bekerja dengan jujur, walaupun tahu aduh gaji sekian, mana ketutup utang dan sebagainya. Maafin kejadian itu. Dan kalaupun uang gak kembali sebenarnya, mereka bilang gitu ya, walaupun uang gak kembali sebenarnya kita masih bisa kok cicil sedikit demi sedikit. Percaya aja sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Sejak hari itu gue mulai bangun lagi. Gue pengen berdiri untuk standing firm, menghadapi hari-hari ke depan, menghadapi permasalahan keuangan itu di 6 bulan sebelum gue nikah. Dan akhirnya setelah gue menikah, teman-teman, bersyukur banget. Ya, semuanya lunas dan tidak meninggalkan utang vendor satu kali pun. Satu hal gue pelajari. Momen itu benar-benar proses pemurnian iman gue. Gue belajar percaya daripada apa yang gue lihat. Gue belajar taat untuk sadar bahwa Tuhan itu hidup. Gue belajar untuk ikut sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Hasilnya itu gimana Tuhan? Dan ketika proses murni, itu cuma bonus pelunasan utang itu. Cuma bonus. Dan gue sadar banget teman-teman. Ada kalanya mungkin kita miss. Hari ini gue pengen tanya. Mungkin hari ini lagi bad day. Lu semua lagi bad day. Mungkin lu miss untuk ingat Tuhan. Hari ini biarlah firman ini mengingatkan lu untuk come on. God is able. Apa dapur api lu hari ini? Apa yang membakar lu hari-hari ini? Gue cuma mau bilang Tuhan sanggup. Yuk. Mari teman-teman, mari. Izinkan proses pemurnian iman ini terjadi. Ya, supaya iman kita tetap genuine. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan didapati murni imannya Tuhan pada saat pengujian iman itu terjadi. Berdoa buat semua teman-teman yang menonton video ini, yang menonton firman Tuhan ini Tuhan. Berdoa Tuhan supaya Tuhan berbicara secara spesifik Tuhan. Apapun dapur api yang sedang dialami oleh teman-teman pada saat ini, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Biarlah iman timbul, iman bangkit. Dan biarlah didapati standing firm. Teman-teman ini semua standing firm dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Thank you, God bless you.